Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur berkat taufik Allah sekali lagi kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga di atas muka bumi. Oleh sebab itu, Nabi pernah menyebut, siapa yang bersungguh-sungguh dengan majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Islam adalah agama ilmu, dan ilmu yang paling tinggi adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kualiti atau nilai sesuatu ilmu sangat erat hubungannya dengan siapa yang bercakap, siapa yang berkata. Itu sebabnya para salafus salih berkata, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu yang sebenar-benar ilmu ialah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan, yakni Quran dan Sunnah. Hari ini kita belajar tafsir Al-Quranul Karim berdasarkan kitab yang Ustaz tulis, Tafsir Al-Furqan juz yang ke-7. Tafsir Al-Furqan juz yang ke-7 bermula dari ayat 145 hingga 153 di bawah tajuk sebab-sebab kekafiran kaum musyrikin. Ustaz ulang, topik pembahasan kita pada pagi ini, sebab-sebab kekafiran kaum musyrikin. Apa sebab? Abu Jahal, Abu Lahab, kaum musyrikin di zaman Nabi. Apa sebab mereka jadi kafir? Pembahasan ini berdasarkan ayat 4 hingga 6 dari surat Al-A'raf. Minggu lalu kita sudah bercakap tentang ayat 1 hingga 3. Yang bagus kita hafal. Nah, bagus juga ayat 4, 5 dan 6 ini. 3 ayat berikutnya juga kita hafal. Sehingga kita boleh gunakan
sebagai ayat lazim ketika salat. Setelah membaca Al-Fatihah ayat 1 hingga 3, dan bagus kita sambung pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah ayat 4, 5 dan 6 yang akan kita bahas ini. Lebih-lebih lagi, kalau ayat-ayat yang kita baca itu kita fahami dan memahami Al-Quran, sangat mustahak untuk mendatangkan khusyuk. Apa yang kita baca, kita faham. Okey, kita kembali kepada topik. Dan untuk mendapat keberkatan, kita baca dulu ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Kita terjemahkan dulu dan langsung kita tafsirkan. Setelah terjemah harfiah, kita ikuti dengan terjemah maknawiyah atau tafsir. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan tidak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Niscaya mereka langsung mendustakannya. Maksudnya, tidak ada satu pun ayat-ayat Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, lalu Nabi sampaikan kepada mereka, Nabi bacakan pada mereka, Nabi tafsirkan kepada mereka, kecuali mereka dustakan. Mereka katakan Nabi pembohong. Ini menjadi pengajaran bagi umat akhir zaman sekarang. Bila kita mengajar Islam, akidah ke, syariat ke, akhlak ke, kita bawa ayat Quran. Kita bawa hadis Nabi. Tak mau percaya, langsung ditolak. Tidak mustahil manusia seperti ini, manusia yang sikapnya seperti itu, tidak mustahil akan menjadi kawan-kawan Abu Jahal, Abu Lahab, musyrikin Makkah. Ustaz ulang sekali lagi. Tidak ada satu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka. Sampai. Kecuali mereka katakan, kamu dusta. Itu tak betul. Sampai. Kita sudah sebut semalam ketika mempelajari tafsir ayat-ayat iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak siksa, tidak hukum. Besar kemungkinan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Apabila kebenaran ayat-ayat Tuhan tak sampai pada mereka. Semalam kita buat beberapa contoh. Orang-orang yang berada di pertengahan benua Afrika, orang-orang yang berada di pertengahan Kalimantan, tak masuk pendakwah-pendakwah Islam. Tak masuk. Maknanya tak sampai kebenaran itu kepada mereka. Mereka tak dengar ayat-ayat Allah.
Mereka tak dengar hadis-hadis Nabi. Mereka kalau mati, besar kemungkinan akan mendapat ampunan Allah. Sebab Allah Maha Adil. Diberitahunya dulu, ini Quran, ini sunnah, ikut. Siapa yang ikut selamat. Dan siapa yang degil, dah dengar, sampai kepada mereka, seperti keadaan bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saat ini sedang dengar ayat ini ditafsirkan. Lalu tolak. Bahaya. Ingat topik kita, sebab kekafiran kaum musyrikin. Penyebab utamanya karena menolak kebenaran. Dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Lihat ayat 147 Al-Baqarah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi. Pendakwa hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penyampai saja, bukan memaksa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan, hai Muhammad, kebenaran yang aku bawa ini datangnya dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Dan siapa yang ingin memilih kafir, biar dia kafir, hai Muhammad. Nanti dia akan tahu di hari akhirat. Jadi penafsiran ayat ini, orang-orang kafir musyrikin Mekah, mereka sombong, takabur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi telah sampaikan bukti kebenaran yang beliau bawa, dan beliau adalah Rasul yang Allah utus, cukup lengkap dengan mukjizatnya. Keluar air dari ujung-ujung jari, belah bulan, mereka nampak. Perkara luar biasa yang Allah anugerahkan kepada Nabi untuk membuktikan kebenaran Rasul. Ditambah pula, Rasul itu dari kecil lagi dikenal dengan orang yang boleh dipercayai, sehingga mendapat gelaran Muhammad Al-Amin. Namun mereka sombong. Mentang-mentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang kaya, tidak hidup senang seperti mereka. Hadirin dan hadirat, hati-hati. Ini antara lain ayat-ayat keterangan-keterangan daripada Allah tentang sifat dan sikap orang-orang kafir zaman dahulu, yang bagi kita perlu diambil iktibar untuk kita jadikan sempadan. Jangan miliki sifat-sifat seperti itu. Ini diperkuatkan oleh Allah di dalam firman-Nya yang lain. Coba dengar. Apa kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 2 dan 3? Surat Al-Anbiya, Allah berfirman tentang sebab-sebab kekafiran musyrikin.
ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Artinya, tidak datang kepada mereka suatu ayat-ayat Al-Quran yang baru diturunkan dari Tuhan, melainkan mereka mendengar, sedangkan mereka bermain-main, lagi hati mereka dalam keadaan lalai, tak serius, tak fokus. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Allah pada ayat second last dari surat Al-Baqarah. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di antara sifat umat Nabi Muhammad yang mendapat siratal mustaqim, jalan yang lurus, bagaimana sikap mereka bila disampaikan ayat Quran, hadis Nabi atau kebenaran? Mereka senantiasa berkata, kami dengar dan kami taati. Mohon ampunan-Mu ya Allah. Andai kata dalam mentaati-Mu di sana sini terdapat kekurangan. Yes. Tapi musyrikin tidak. Mereka dengar. Istama'u. Mereka dengar. Tapi mereka main-main. Tak serius. Tak fokus. Malah tak ada sedikit pun azam untuk mengamalkannya. Semua kita tahu, kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran ada 5. Iman, al-imanu bihi, beriman pada Quran. Tilawatuhu, baca Quran dengan tajwid yang betul. Al-fahmu bihi, faham Al-Quran. Faham apa makna ayat demi ayat. Setelah faham, al-amalu bihi, amalkan. Suruhan-suruhan Quran, buat. Larangan-larangan Quran, jauhi. Dan yang kelima, tablighuhu ilal akharin. Sebar-sebarkan, sampaikan pada orang lain. Kafir musyrikin tidak begitu. Sudahlah tidak mau beriman. Sudahlah tidak mau baca. Dibaca oleh Rasul untuk disampaikan kepada mereka. Pun mereka dengar. Memang dengar. Tapi mereka tolak. Sikap inilah sama dengan sikap orang-orang Bani Israel, terutama pengikut Nabi Musa yang bergelar Yahudi, yang senantiasa mengatakan, sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami tolak. Tak mau ikut. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, jangan miliki sifat musyrikin Makkah. Dengar, tapi mereka perolok-olokkan. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat demikian. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Itu sebabnya Ustaz selalu ulang-ulang bahawa Islam agama ilmu. Dan ilmu yang paling utama untuk kita pelajari agar keislaman kita sempurna
adalah ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi. Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allama." Sebaik-baik manusia orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang maksum, tak pernah buat salah. Allah berfirman pada ayat 21 Al-Ahzab, agar kita umat jadikan Nabi Muhammad sebagai role model, contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan untuk memperkuatkan lagi Islam agama ilmu, dengan ilmu kita layak masuk syurga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Jadi memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi sangat mustahak. Memahami, bukan sekedar membaca. Ini sesuai dengan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, niscaya Allah akan beri dia kefahaman terhadap agama. Ustaz ulang. Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fid din. Niscaya Allah beri dia kefahaman yang mendalam. Doa inilah yang diajar oleh Nabi. Doa inilah yang dibaca oleh Nabi ketika belah mulut Abdullah ibnu Abbas. Belah mulut, tahnik. Setelah tahnik, Nabi doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah baby ini, Abdullah ibnu Abbas, ilmu agama yang mendalam, dan berilah dia kemahiran dalam menafsirkan Quran. Doa Nabi makbul. Sehingga setelah dewasa, Abdullah ibnu Abbas jadi orang yang sangat pakar. Doa yang sama juga diajar atau dibaca oleh Umar ibn Khattab ketika belah mulut atau tahnik. Seorang sahabat, bukan seorang sahabat, seorang tabi'in. Apa doa Nabi? Maaf, apa doa Umar ibn Khattab? Allahumma faqihhu fid din wa ahibba ilaihin nas. Ya Allah, berilah baby ini pemahaman yang mendalam terhadap agama. Dan masukkanlah, ya Allah, rasa cinta dan kasih sayang manusia kepada baby ini. Lagi-lagi Umar ibn Khattab baca doa yang sama. Faqihhu fid din. Berilah baby ini kepahaman yang mendalam dalam urusan agama.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan ayat berikut. Setelah Allah menyebut betapa pentingnya ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, tanpa menafikan kepentingan dan keperluan ilmu-ilmu keduniaan, tapi ilmu agama sangat penting. Sebab boleh tidak bolehnya seseorang nanti menjawab soalan mukar wa nakir dalam kubur adalah ilmu agama. Sebab pertanyaan itu berkisar, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Dan apakah agamamu? Macam mana nak jawab bila tak kenal Allah, tak kenal Nabi, tak kenal selok-belok agama? Ilmu dunia perlu juga. Namun demikian ilmu agama rankingnya lebih tinggi. Sebab kejayaan seseorang setelah dia mati sangat ditentukan sampai di mana ilmu pengetahuannya tentang agama. Dan rujukan utama ilmu agama, Quran dan Sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat berikutnya, yaitu memperingatkan kaum musyrikin Mekah. Bukankah mereka sudah mengetahui bahwa sungguh banyak umat terdahulu yang sudah dibinasakan oleh Allah di dunia lagi sebelum di akhirat? Ini ayatnya. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarn makkannahum fil ard ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Coba dengar dulu terjemahan harfiahnya. Apakah mereka musyrikin Mekah tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Sebelum adanya orang-orang musyrikin penyembah berhala Mekah seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Allah telah utus Rasul kepada umat terdahulu yang umatnya lagi hebat. Itu maksudnya. Kita teruskan dulu terjemah harfiah. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi-generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Oh, mereka memerintah lagi hebat, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka. Dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, sehingga subur tanah mereka, tumbuh tanam-tanaman menghijau dan lebat. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.
Ayat ini memberi isyarat, peringatan dan teguran Allah kepada orang-orang musyrikin Mekah. Kamu tidak tahukah, sebelum kamu, hei Abu Jahal, Abu Lahab, musyrikin Mekah, sudah ada umat-umat terdahulu yang kami utus rasul-rasul kami. Kami beri mereka kekuasaan yang meluas, lebih besar lagi dari kekuasaanmu, hei Quraisy Mekah. Seperti kekuasaan yang ada pada Namrud zaman Nabi Ibrahim, kekuasaan yang diberi oleh Allah kepada Firaun di zaman Nabi Musa, jauh lebih hebat dan lebih besar lagi kekuasaan. Dan umat-umat terdahulu seperti umat kaum 'Ad dan kaum Samud yang ketinggian jasmaninya saja 100 kaki atau 330 meter tingginya, yang paling rendah 60 kaki atau 20 meter. Namun demikian, karena mereka ingkar terhadap Rasul yang kami utus menyampaikan ayat-ayat kami, kebenaran telah disampaikan, tapi kamu tolak, kamu perolok-olokkan rasul-rasul itu. Akhirnya kami binasakan mereka. Kamu tak ambil pengajaran ke? Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Orang Quraisy Mekah mempunyai keistimewaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Quraisy, surat Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-saif. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka mengadakan perjalanan musim sejuk dan musim panas. Mereka peniaga. Karena perniagaan, mereka hidup mewah. Dengan perniagaan musim sejuk ke Yaman, musim panas ke Syam, yang hari ini Syria, Palestin, Lebanon, itu dulu namanya adalah Syam. Mereka pergi ke sana pada musim panas. Yang Ustaz maksudkan, orang Quraisy ini orang yang berniaga. Dan perniagaan mereka merentas padang pasir menuju ke negeri-negeri lain. Dan semua kita tahu, di Yaman terdapat kerajaan Sabak yang ada kaitannya dengan Putri Balqis. Ke Syam pula ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim. Ke Jordan ada kaitannya dengan Nabi Lot. Ini memberi isyarat. Mereka melihat kesan-kesan umat terdahulu yang telah Allah hancurkan disebabkan karena mereka menentang para rasul. Itu yang Ustaz maksudkan. Kamu tak tengok ke dalam perjalanan perniagaan macam mana kami hancurkan? Kaum Nabi Lut, sebagaimana kamu lalui laut mati. Begitu juga kerajaan Sabak
dan lain-lain. Mengapa kamu tidak fikir? Umat sebesar itu pun boleh kami hancurkan. Apalagi untuk menghancurkan kamu. Mengapa kamu buat perkara yang sama? Iaitu menolak kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu teguran Allah kepada kaum Quraisy. Pengajaran yang dapat kita ambil, walaupun teguran itu pada asalnya untuk kaum musyrikin Mekah, tapi sebenarnya pengajarannya untuk kita juga. Jangan cuba-cuba memperolok-olokkan Rasul, memperolok-olokkan sunnahnya, memperolok-olokkan orang yang ingin menyampaikan kebenaran ilahi berasaskan Quran dan sunnah. Diambil tindakan. Jangan. Sebab kaedah ilmu tafsir, termasuk salah satu kaedah penting dalam ilmu tafsir, al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Segala pengajaran dalam Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Betul? Ayat itu diturunkan pada asalnya untuk Abu Jahal, Abu Lahab, musyrikin Mekah. Tapi pengajaran dari teguran itu bukan hanya untuk mereka, tapi bersifat am. Termasuk kita umat akhir zaman. Jangan miliki sifat suka memperolok-olokkan kebenaran. Apalagi sampai mendustakan kebenaran. Ini terjadi hari ini. Disebabkan oleh sifat fanatik. Fanatik terhadap tuan guru. Apa saja yang disampaikan, terima saja. Walaupun tidak bawa ayat Quran dan hadis Nabi. Taklid. Taklid buta. Nanti kita akan jawab soalan. Ada salah satu soalan nanti yang ada kaitan dengan ini. Betulkah Pak Ustaz? Orang awam seperti kami ini tak perlu dalil. Nanti Ustaz akan jawab. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ayat ini menolak keras dakwaan orang-orang yang musyrikin Mekah. Ayat ini menolak dengan keras dakwaan musyrikin Mekah yang menghina Nabi dan para sahabat karena kelemahan dan kekafiran dan kefakiran mereka. Fakir, mereka itu fakir. Bilal bin Rabah dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka tidak sesenang orang-orang musyrikin yang kaya raya. Termasuk Abu Lahab. Sudahlah wajahnya handsome. Dia banyak harta. Dia banyak pengikut. Isterinya pula sangat cantik sehingga dipanggil Ummu Jumail. Mempunyai permata yang sangat mahal. Tapi kedua-duanya suami isteri menentang kebenaran. Akhirnya turun surat Tabbat Yada Abi Lahab. Ketika ayat itu turun, Abu Lahab kata, kalaupun aku masuk neraka, kalaupun aku masuk neraka, aku kan banyak anak, aku kan banyak pengikut, aku kan banyak harta yang akan mengeluarkan aku daripada azab nanti. Kalau dakwaanmu itu betul. Langsung Allah turunkan ayat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah hartanya
dan anak-anaknya serta pengikut dapat menolong Abu Lahab keluar dari api neraka. Jangan terlalu bangga jika kaya. Jangan terlalu bangga kalau jadi penguasa. Jangan terlalu bangga kalau banyak mempunyai followers, pengikut. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sila baca tafsir surat Lahab. Ummu Jumail pula istrinya berkata kepada Abu Lahab suaminya, "Jangan bimbang, terus lawan Muhammad. Kalau kamu kekurangan biaya, kalau perlu, aku akan gadaikan permata yang mahal ini untuk menyokong perjuangan kamu menentang Muhammad." Itu sebabnya kedua-duanya confirm akan dihumban dalam api neraka. Jadi maksudnya, kepercayaan orang-orang musyrikin Mekah kononnya, yang layak jadi rasul, yang jadi ketua, mestilah orang kaya, mestilah orang yang ada nama. Tak, itu salah. Untuk mendapat keredaan Allah, tak semestinya kaya. Untuk mendapat keredaan Allah, tak semestinya punya kedudukan. Jangan sebagaimana kata-kata orang-orang musyrikin. Allah menceritakan kisah nyata tersebut di dalam firman-Nya yang lain, surat Saba ayat 35. Apa kata Allah tentang kebanggaan orang-orang yang kaya, yang punya kedudukan? Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'azzabin. Dan mereka berkata, ini orang-orang kafir yang punya followers, pengikut yang ramai, punya harta yang banyak. Apa kata mereka? Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu. Dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Wa ma nahnu bimu'azzabin. Dan kami tidak akan disiksa di akhirat nanti karena kami banyak harta, karena kami banyak pengikut. Dia kira mahkamah Tuhan di padang mahsyar sama dengan mahkamah di dunia yang boleh disogok. Dia kira begitu. Padahal yang jadi hakim di mahkamah ilahi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah sendiri ceritakan pada penghujung dari surat Alam Nashrah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Dan saksinya pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia maksum, siddiq, amanah. Tak boleh disogok. Mudah-mudahan tafsir ringkas ini lebih kurang 40 minit ada jugalah manfaatnya untuk kita renung-renung. Yaitu dari ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 dari surat Al-A'raf. Masya Allah. Sungguh hebat. Ini baru 2 kali. Kali yang pertama ayat 1 hingga 3, dan pelajaran berikutnya ini ayat 4 hingga ayat 6.